Halo Ko, Halo. boleh kenalan nama Koko siapa? Nama Koko Jason. Ya, nama saya Gabriel. Mana nih, bagaimana pendapat Koko terhadap perkembangan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda saat ini? Perkembangan bahasa Indonesia di generasi ini sih ya dibilang cenderung konstan, cuman kayak barengan sama bahasa internasional lainnya kayak Inggris, Mandarin, nah itu. Jadi masih dalam taraf yang bisa dibilang seimbang. Kalau dibilang turun ya nggak juga, karena kan ya pada akhirnya kan kita kan kalau dengeri orang tua kita ya pasti ngomongnya bahasa Indonesia banyak gitu. Benar. Nah, kalau aku ngeliat sih cukup bagus ya. Bahasa Indonesia itu lumayan menyesuaikan soalnya. Kita ya ada beberapa slang-slang ini yang akhirnya sampai masuk ke kampus. Oh, iya, iya. Ada definisinya juga. Ya bahasa anak muda yang masuk ke KBBI. Yes. Ya. Oke. Bagus ya, harusnya bagus dong. Oke, nomor 2 nih. Nah. Menurut Koko, apakah pengaruh bahasa asing turut mempengaruhi cara generasi muda menggunakan bahasa Indonesia? Banget sih. Apalagi aku ngeliat kayak ada orang-orang yang ngomong literally ngomong ngerti gak sih? Ngomongnya campur-campur Iya. kayak ya terutama ya Gen Z banget. nyampur banget. Nyampur banget. Masalahnya kalau terkadang dicampur itu kita jadi nggak tahu oh ini itu seharusnya itu kayak gimana kalau yang lebih sopan atau yang lain-lain, karena kan beda cara bahasa, beda cara ngomong ya kita ya juga harus menyesuaikan ya dengan itu juga gitu loh. Iya. Menurut Koko, bagaimana cara menjaga bahasa Indonesia agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya? Yang pasti mesti harus ini sih, harus ada tetap akarnya, tetap contoh akarnya kayak mengajar dalam aspek budaya atau aspek kewarganegaraannya sendiri itu kayak lebih harus ditingkatin. Kenapa kayak budaya, misal kayak kan Indonesia ini kan luas ya. Cara kita untuk menjembatani gap-gap yang ada misal kayak antara Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Timur Sulawesi atau Sumatera dan lain-lain itu kan ya sebagai bahasa pemersatu kan bahasa Indonesia. Jadi kan sebenarnya itu juga penting karena itu akan membantu dalam tanda kutip percakapan kita kepada yang mereka yang bukan dalam kota kita atau tempat lain, cuman kayak masih dalam satu Indonesia gitu loh. Oh iya. Kayak bisa jadi pemersatu gitu. Benar. Tapi mungkin sih berjalan waktu dengan dia bisa adaptasi sama bahasa daerah. Terus juga akhirnya bisa ada beberapa bahasa daerah yang dalam tanda kutip mungkin agak sedikit masuk ke bahasa Indonesia akhirnya. Iya. Disesuaikan untuk Okay. mungkin bisa jadi salah satu seharusnya. Oke, next. Langkah apa yang perlu dilakukan agar bahasa Indonesia semakin dicintai oleh generasi muda? Kayaknya dengan nggak membatasi itu sih apa namanya perkembangan bahasa Indonesia sendiri. Soalnya kayak kita balik lagi tadi ada beberapa slang-slang mungkin atau kayak kata-kata baru yang akhirnya diadaptasikan dan akhirnya diterima. Itu salah satu langkah yang baik. Jadi kayak dengan bisa menerima kayak gitu kayaknya bisa menjaga. Berarti KBBI-nya itu semakin diperbarui lah. Iya, diperbarui udah. Iya. Jadi banyak kosakata baru gitu. Nah, Ya itu kayak lewat budayanya sendiri juga yang secara gak langsung itu bisa relevan dalam dunia modern lah istilahnya. Jadi kayak promosi budaya yang ada tapi kayak relevan secara modern. Nah itu juga kayak harus ada supaya secara gak langsung itu kita itu mengerti kayak oh esensinya itu bahasa Indonesia dalam dunia modern itu begini gitu. supaya nggak kehilangan esensinya. Iya, esensinya dari situ. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, sejauh mana peran pendidikan formal maupun informal dalam menumbuhkan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Kebanggaan ya. Iya, jadi peran pendidikan formal maupun informal sejauh mana sih? Sebenarnya kalau misalnya masalah kebanggaan, ini apakah anak-anak masih bangga apa enggak? Cuma kalau misalnya untuk dalam penggunaannya, Iya. penting sih, pasti penting. Soalnya ya gimana cara mereka bisa memakai dengan baik ketika mereka nggak pernah tahu gimana cara memakai dengan baik. Oke. Dan kalau yang kita lihat sekarang kan oh iya sebatas kok kita tahu bahasa Indonesia itu ada ini dan ini. Cuman kayak memang ada yang harus lebih ditingkatkan bahwa bahasa Indonesia itu kayak harus jadi sebuah jembatan gitu lah anggapannya, supaya kalau kita kepada hal-hal yang lain itu kayak kita itu bisa lebih mengerti itulah ini. Nah,
Selanjutnya, bagaimana media sosial dan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda? Nah, salah satu caranya itu ya dalam aspek sehari-hari sih. Nah, kalau misalnya kita ngelihat sekarang influencer itu kan mereka kan kebanyakan kalau dari Indonesia kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Iya. Jadi kayak mereka, aku kayak jarang banget lihat mereka yang ngomong pakai bahasa daerah sendiri. Jadi kayak mereka mungkin yang biasanya kebiasaan pakai bahasa daerah, pas di konten mereka ngomong pakai bahasa Indonesia supaya Iya. lebih luas marketnya. Jadi Supaya dari bisa situ, menjangkau iya, menjangkau lebih semuanya. luas. Selain itu juga ini sih, aku juga ngelihat ada kayak bule-bule belajar bahasa Indonesia, terus jadi kayak viral segala macam. Itu kayaknya bisa jadi dorongan juga akhirnya. Iya, supaya menarik minat. Menarik minat. Iya. Nah, Iya, intinya itu kayak pembiasaan diri, kita mau ngomong sama orang lain atau melakukan hal-hal yang ya berhubungan dengan bahasa itu, ya pasti kalau kita udah membiasakannya dari awal itu pasti bakal lebih bagus. oke. Nah, ini kok pertanyaan terakhir. Apa harapan Koko terhadap posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di masa depan? Pertanyaan terakhir. Apa harapan Koko terhadap posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di masa depan? Jadi lebih kenal Indonesia lah secara aspek paling mudahnya juga, karena sebenarnya di luar sana itu kayak ya adalah beberapa di luar negeri banyak restoran Indonesia, tapi ternyata orang nggak tahu oh ini kayak apa, ternyata kurangnya dukungan dari pemerintah juga ya ternyata. Nah itu kayak dari situ itu kayak kita bisa lebih benahi apa yang mungkin dulu itu kayak kita itu kayak cenderung miss gitu lah intinya. Dan secara nggak langsung kita itu memperkenalkan kepada mereka bagaimana budaya Indonesia itu sebenarnya berjalan, sebenarnya ada, dan bagaimana di Indonesia itu mereka hidup gitu lah intinya. Jadi Oke. Kalau harapannya sih ya, harapannya pasti jadi lebih besar. Tapi kalau kita ngomong masalah, tapi kayaknya possible sih. Kayaknya tadi aku bilang ada mulai bule-bule yang mereka merasa pasar di Indonesia itu luas. Sedangkan Iya. pas mereka ngomong bahasa Indonesia, videonya meledak gitu. Jadi mungkin akan muncul lebih banyak lagi orang-orang yang belajar bahasa Indonesia. Kayaknya sih. Oke, thank you kok udah meluangkan waktu kok. Yeah. Thank you ya kok udah meluangkan waktunya. Thank you. Oke.